no makeup, it's fine. Ini dia. Aduh Tuhan. Yang paling terpenting tuh teman-teman, halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Nah, hari ini saya dan keluarga saya, kami ke satu tempat yang sangat cantik. Awalnya saya punya suami tidak mau kasih tahu tempatnya, katanya surprise buat saya. Nah, kami tidak ada rencana keluar hari ini, dan dia bilang ayolah kita pergi karena besok dia kerja kan. Nah, kemudian kami tibalah di tempat sini ya. Nah, tapi tentang tempat ini saya akan bicara di vlog saya yang lainnya ya teman-teman. Kalau yang saya mau bicara ini tentang kelanjutan dari kerinduan hati ya. Jadi beberapa waktu lalu saya harap teman-teman bisa dengar suara saya lebih jelas sekarang lah ya. Kami kira-kira di tempat sedikit tinggi, jadi saya yakin sekali, sedikit berangin juga, jadi saya yakin sekali saya membutuhkan mikrofon biar suaranya tidak, anginnya bisa lebih jelas lah, anginnya tidak buat suara tidak jelas. Oke. So teman-teman, kan waktu itu kan saya bicara tentang kriteria calon suami lah ya yang saya doakan. Nah, saat ini saya mau melanjutkan dari kriteria itu, karena pertama saya baca buku, kedua saya ungkapkan tentang kriteria saya, dan yang ketiga itu kan saya cerita bagaimana saya bertemu dengan suami saya. Kemudian sekarang ini saya mau bahas atau mau cerita, mau sharing lah buat teman-temannya, berbagi pengalaman lah ya. Bagaimana, apakah kriteria saya itu semuanya dijawab Tuhan. Nah teman-teman, satu yang jelas, bule, saya dapat suami bule. Walaupun waktu itu saya tidak menyangka kalau saya akan dapat bule Inggris. Pikirnya saya mungkin bule Jerman, bule Belanda, atau yang lain lah ya. Itu yang pertama lah ya, pokoknya bule seperti itu. Nah terus yang kedua, ini dia, suka sambal. Yeay, Tuhan jawab saya punya doa, dia suka sambal. Jadi tidak ada masalah buat kami untuk mau masak yang pedas-pedas. Saya dan dia kami makan sama-sama. Jadi luar biasa, bahkan dia suka makanan yang lebih pedas dari saya. Nah sambil saya berhenti sebentar lah ya teman-teman ya. Kita sudah mau dekat. Alicia sudah panggil saya. Iya, jadi suami saya suka sekali makan pedas. Dia lebih kadang-kadang dia suka makan yang lebih pedas dari saya. Saya heran kok saya tidak bisa sepedas itu. Tapi ya itulah suami saya ya. Terus yang ketiga itu tentang mencintai keluarga. Wow. Saya punya suami, paling saya punya keluarga. Paling support saya untuk jumpa dengan saya punya keluarga. Jadi berjalan dengan waktu pernikahan kan kita bisa lebih dalam lihat lah ya, bagaimana dia selalu melakukan yang terbaik buat saya supaya saya punya komunikasi yang bagus dengan keluarga di Indonesia. Dia selalu mengusahakan yang jangankan keluarga,
dulu waktu awal-awal pernikahan dia upload register di salah satu di internet lah ya. Ini kita sudah ini supaya saya bisa nonton RCTI, saya bisa nonton Indosiar dari sini. Itu luar biasa buat saya ya, karena waktu itu saya rindu sekali dengan awal-awal lah ya, saya rindu sekali dengan semua yang tentang Indonesia lah ya teman-temannya. Dan minta maaf saya harus balik kan kami dekat orang-orang nanti lihat saya mata seperti ini. Jadi ya sudah mendekat nih teman-teman. So teman-teman, saya lanjutkan lah ya. Jadi yang tadi kan saya bicara tentang terakhir dia yang baik lah, yang mencintai keluarga. Nah kemudian Alicia mami talking nah. Kemudian selanjutnya ia mencintai saya padanya, no makeup, it's fine. Ini dia. Aduh Tuhan. Yang paling terpenting tuh teman-teman, saat ini saya sudah tidak punya orang tua lah ya. Jadi ya kami berdua sama-sama yatim piatu. Tapi ya itulah teman, ya kita bukan menjadikan kami orang tua, tapi paling tidak ada sahabat untuk bisa sama-sama saling menguatkan, menerima padanya dan mencintai. Dan untuk adik-adik semua lah ya, kalau yang kata orang bilang setelah menikah pasangan itu cintanya tidak sama seperti yang dulu. Saya tidak merasakan itu. Yang saya rasakan, saya punya cinta semakin kuat, saya semakin kami lakukan sesuatu harus sama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Satu hari ya dia ke kantor seperti itu, tapi maksudnya kalau saya mau ke toko, saya bisa saja bawa mobil untuk ke toko sendiri, tapi kadang-kadang saya pikir saya tunggu dia bangun dulu baru kami sama-sama jalan. Jadi keterkaitan itu yang kami dua sama-sama rasakan. Dan kami lakukan hal-hal yang kecil tapi selalu sama-sama ya, seperti itu. Jadi ya itulah cinta lah ya, cinta yang sebenarnya. Jadi pada saat menikah bukan semakin tidak mencintai, tetapi semakin senyum-senyum, semakin dalam cintanya. Kemudian ya kami itu bukan hal yang harus ya, tetapi kadang-kadang kami suka teks, tidak mengungkapkan, tapi teks I love you, is it daddy ya, sometimes ya, it's not sometimes, almost every sama cinta ini berkat yang Tuhan kasih. Jadi teman-teman, oh ya, ada satu yang Tuhan yang saya tidak dapat. Jadi semuanya Tuhan kasih, ada satu yang saya tidak dapat, yaitu pianis. Saya ketawa karena dia senyum-senyum. Nah, jadi itu cerita lucu teman-teman. Tapi nanti saya bahas di waktu saya ngurus visa dan pernikahan lah ya, karena semua itu ada keterkaitan. Seperti itu. Jadi teman-teman, itu semua banyak hal-hal lain yang tidak kita temukan di awal pernikahan ya, tetapi semuanya diungkapkan pada saat menjalani pernikahan. Tetapi satu hal yang saya dapatkan, ada damai sejahtera dari awal lah ya, ada kedamaian lah kalau mau dikatakan lah ya, dari awal tenang menjalani hubungan, tidak takut, tidak dia di sana ada buat apa, tidak sama sekali, karena setiap saat kami ada komunikasi. Dan
ya mungkin itu ketenangan dari Tuhan lah ya, yang diberikan buat kami, buat saya, buat dia, seperti itu. Jadi kami tenang untuk jalani walaupun beda negara. Kemudian setelah kami menikah, pelan-pelan satu persatu apa yang kami doakan pelan-pelan mulai dibukakan ya. Jadi kami sangat menikmati hidup bersama, terutama dengan kehadiran ini dia teman-teman ya. Aduh, Alicia. Jadi oke, teman-teman, itu sharing saya ya. Teman-teman tetap di sela-sela sharing tentang kerinduan hati inilah ya. Saya beri nama kerinduan hati karena berdasarkan buku dari Patsy Oda. Jadi di sela-sela sering kerinduan hati ini saya akan selip-selipkan dengan vlog yang lain lah ya, supaya jangan teman-teman terlalu bosan setiap saat cerita tentang cinta. Seperti itu. Oke, saya di satu tempat yang cantik ini. Tempat apakah ini? Saya bicara di vlog yang lainnya lah ya. Dan saya dari sini saya harap teman-teman bahagia, teman-teman sehat selalu, dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Have a nice day. Bye. God bless you dari kami dua. You're throwing up properly in nature.